Jauh sebelum dakwah para wali menyebar di pulau yang kelak dikenal sebagai Pulau Jawa. Tanah itu telah dipenuhi kisah-kisah yang berlapis antara sejarah, legenda, dan dunia yang tak kasat mata. Hutan-hutan lebat menutupi sebagian besar wilayahnya. Gunung-gunung berdiri seperti penjaga kuno. Dan kabut pagi sering menggantung lama di lembah-lembah yang sunyi. Alamnya indah, sekaligus menyimpan aura misteri yang membuat banyak pendatang merasa asing ketika pertama kali menginjakan kaki di sana. Masyarakat yang hidup di tanah itu telah lama memiliki tradisi spiritual yang kuat. Mereka menghormati alam, gunung, sungai, dan tempot-tempot yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan terhadap dunia tak terlihat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak tempat diyakini sebagai wilayah makhluk halus, sehingga manusia harus menjaga sikap dan menghormati batas-batas tertentu, agar tidak mengganggu keseimbangan yang telah lama terjaga. Dalam berbagai kisah yang beredar dari generasi ke generasi, disebutkan bahwa tanah Jawa pada masa itu bukan hanya dihuni manusia. Banyak wilayah dipercaya menjadi tempat berdiamnya bangsa jin yang telah lebih dulu menetap. Gunung-gunung tinggi, hutan tua, dan lembah terpencil dianggap sebagai wilayah kekuasaan mereka. Hubungan antara manusia dan makhluk tak kasat mata itu tidak selalu bermusuhan, namun juga tidak sepenuhnya damai. Ada saat-saat ketika keduanya hidup berdampingan, tetapi ada pula masa ketika ketegangan muncul karena perebutan ruang dan pengaruh. Seiring waktu, pulau ini mulai dikenal oleh para ulama dari berbagai wilayah. Kabar tentang tanah yang subur, namun penuh tantangan spiritual itu, sampai ke telinga para penyebar ilmu di berbagai negeri. Di antara mereka terdapat seorang ulama yang kelak akan memainkan peran penting dalam kisah besar tanah Jawa, Syekh Subakir. Beliau dikenal sebagai seorang alim yang memiliki kedalaman ilmu agama, sekaligus kekuatan spiritual yang besar. Dalam banyak riwayat tradisi lisan, Syekh Subakir disebut berasal dari wilayah Persia, tempat yang pada masa itu menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas dunia Islam. Kabar tentang kondisi tanah Jawa yang dipenuhi gangguan makhluk gaib membuat para ulama mempertimbangkan langkah khusus sebelum dakwah besar dilakukan. Tanah itu perlu ditata terlebih dahulu, bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan doa, ilmu, dan izin dari Tuhan. Tanpa itu, banyak yang percaya bahwa dakwah akan menghadapi hambatan besar dari dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia. Disinilah nama Syekh Subakir mulai disebat-sebut dalam rencana besar tersebut. Beliau dipercaya memiliki kemampuan spiritual yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang tidak biasa. Tugasnya bukan sekadar berdakwah, melainkan menenangkan energi yang diakini menguasai sebagian wilayah pulau itu. Konon, langkah pertama yang akan dilakukan bukanlah mendirikan pesantren atau pusat dakwah. Ada sebuah ritual spiritual yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, sebuah tindakan yang kelak dikenal dalam berbagai kisah sebagai paku tanah Jawa. Ritual itu dipercaya sebagai cara untuk menstabilkan kekuatan gaib yang selama ini berkuasa di beberapa wilayah. Dengan izin Tuhan, tanah yang sebelumnya dipenuhi gangguan diharapkan menjadi lebih tenang, sehingga manusia dapat hidup dan menyebarkan kebaikan tanpa hambatan besar. Namun perjalanan menuju Pulau Jawa tidaklah sederhana. Laut luas harus dilalui, dan tugas yang menanti bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh ujian. Dan di suatu waktu yang belum banyak tercatat dalam sejarah resmi, seorang ulama dari negeri jauh mulai bersiap menapakkan langkahnya menuju pulau yang penuh misteri itu. Angin malam menyapu hutan-hutan lebat di tanah Jawa ketika kabar tentang seorang ulama besar dari negeri jauh mulai beredar di antara para wali dan penduduk pesisir. Ia adalah sosok yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan keberanian menghadapi makhluk gaib yang telah lama menguasai tanah ini. Sosok itu adalah Syekh Subakir, seorang ulama yang datang dari wilayah Persia dengan satu misi besar, menenangkan tanah Jawa yang konon dipenuhi gangguan makhluk halus dan kekuatan gaib yang tidak terkendali. Pada masa itu wilayah Jawa masih dalam proses perubahan besar. Ajaran Islam mulai disebarkan oleh para wali yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Namun perjalanan dakwah mereka tidaklah mudah. Banyak tempat yang dianggap angker, desa-desa yang ditinggalkan karena gangguan makhluk tak kasat mata, serta gunung-gunung yang dipercaya menjadi pusat kekuatan jin dan roh penunggu. Ketika kapal yang membawa Syekh Subakir akhirnya merapat di pesisir utara Jawa, beberapa ulama lokal telah menunggu kedatangannya dengan penuh harap. Mereka menyadari bahwa tugas besar sedang menanti
menenangkan tanah yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual sangat kuat. Di sepanjang perjalanan menuju pedalaman, Syekh Subakir menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan rasa takut terhadap kekuatan tak terlihat. Beberapa desa bahkan tidak berani membuka ladang baru, karena percaya wilayah tersebut dijaga makhluk gaib yang mudah murka. Namun Syekh Subakir tidak datang dengan rasa takut. Ia membawa keyakinan, doa, serta ilmu spiritual yang dalam. Kaunan, ia juga membawa benda penting yang kelak menjadi kunci dalam misinya. Sebuah paku tanah yang dipercaya mampu menstabilkan energi gaib di wilayah tertentu. Ketika malam tiba di sebuah lereng gunung yang sunyi, para wali yang menyertainya menjelaskan bahwa tempat itu sering menjadi pusat gangguan makhluk halus. Hutan di sekitarnya sangat gelap, angin berhembus tidak wajar, dan beberapa orang yang pernah mencoba bermalam di sana mengaku mendengar suara aneh dari balik pepohonan. Di tempat itulah Syekh Subakir memutuskan untuk memulai langkah pertamanya. Ia duduk tenang di atas tanah, memejamkan mata, lalu membaca doa dengan suara yang pelan namun penuh kekuatan. Udara di sekitarnya perlahan berubah terasa lebih berat, seolah-olah sesuatu sedang memperhatikan dari balik kegelapan hutan. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menahan napas. Mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah perjuangan panjang, menenangkan tanah Jawa dan membuka jalan bagi penyebaran Islam yang damai. Namun mereka juga menyadari bahwa kekuatan gaib yang telah lama bersemayam di tanah ini tidak akan menyerah begitu saja. Dan di tengah hutan yang sunyi itu, pertemuan pertama antara Syekh Subakir dan penghuni gaib tanah Jawa akhirnya mulai mendekat. Malam di lereng gunung itu semakin sunyi ketika Syekh Subakir masih duduk bersila di atas tanah yang lembab. Matanya terpejam, sementara bibirnya terus melafalkan doa dengan tenang. Hutan di sekelilingnya terasa berbeda dari sebelumnya, seolah-olah alam sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Para ulama yang ikut menemaninya dari kejauhan, yang kelak dikenal sebagai bagian dari Wali Songo, hanya bisa memperhatikan dengan hati berdebar. Mereka telah lama mendengar cerita tentang kekuatan gaib yang menghuni tanah Jawa, tetapi belum pernah menyaksikan langsung bagaimana seorang ulama besar berhadapan dengan kekuatan tersebut. Angin yang tadinya berhembus perlahan, tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin dan berat. Pepohonan tinggi bergoyang meskipun tidak ada badai yang datang, dan dari balik kegelapan hutan, mulai terdengar suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa orang yang berdiri lebih jauh, bahkan merasa bulu kuduk mereka berdiri, seolah ada mata tak terlihat yang sedang mengawasi dari segala arah. Namun, Syekh Subakir tetap tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya terlihat tenang, seolah-olah ia sudah mengetahui apa yang akan datang. Beberapa saat kemudian, suasana di hutan itu berubah drastis. Kabut tipis mulai muncul di antara pepohonan, bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang menyusuri tanah. Dari dalam kabut itu muncul bayangan-bayangan samar yang semakin lama semakin jelas bentuknya. Konon, makhluk-makhluk gaib yang telah lama menghuni wilayah itu merasa terganggu oleh kehadiran seorang ulama yang berani memasuki wilayah mereka. Energi yang tak kasat mata terasa semakin kuat, seolah dua kekuatan besar sedang saling mengukur kemampuan. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan mulai menyadari bahwa malam itu bukan sekadar ritual doa biasa. Ini adalah awal dari sebuah pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib yang selama ini hanya diceritakan dalam legenda. Di tengah kabut yang semakin tebal, tanah di sekitar tempat Syekh Subakir duduk mulai bergetar sangat halus. Beberapa ranting pohon patah dengan sendirinya, dan suara gemuruh rendah terdengar dari dalam hutan yang gelap. Namun Syekh Subakir tetap melanjutkan doanya tanpa rasa takut. Dalam keyakinannya, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kabut di depannya perlahan membentuk sosok-sosok yang semakin jelas, seolah para penghuni gaib tanah Jawa akhirnya memutuskan untuk menampakkan diri. Malam itu menjadi saksi awal dari pertemuan yang akan menentukan masa depan tanah Jawa. Sebuah pertemuan antara seorang ulama yang datang membawa misi menenangkan tanah ini dan makhluk-makhluk gaib yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Dan ketika sosok pertama dari kabut itu mulai terlihat semakin nyata, para wali yang menyaksikan menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan menjadi bagian dari kisah besar yang kelak terus diceritakan turun-temurun di tanah Jawa. Kabut yang menyelimuti lereng gunung itu semakin tebal ketika sosok-sosok bayangan dari dunia gaib mulai terlihat lebih jelas di antara pepohonan yang tinggi dan gelap. Udara malam terasa berat, seolah seluruh hutan
ikut menyaksikan peristiwa yang jarang terjadi. Pertemuan antara seorang manusia yang membawa misi besar dengan para penghuni gaib yang telah lama menguasai tanah ini. Di tengah tanah yang lembab dan sunyi, Syekh Subakir masih duduk bersila dengan tenang. Doa yang ia lantunkan terus mengalir perlahan dari bibirnya, menciptakan suasana yang berbeda di tengah kegelisahan alam. Para ulama yang menyertainya dari kejauhan, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Wali Songo, menyaksikan kejadian itu dengan penuh perhatian. Mereka melihat bagaimana kabut di depan Syekh Subakir mulai bergerak seperti lautan yang bergelombang pelan, lalu perlahan membentuk sosok-sosok besar yang tampak tidak sepenuhnya berasal dari dunia manusia. Bayangan itu tinggi, gelap, dan bergerak perlahan di antara pepohonan, seolah mereka sedang mendekati seorang tamu yang berani memasuki wilayah mereka. Suasana di hutan berubah semakin mencekam. Angin berhembus tidak beraturan, daun-daun berjatuhan tanpa sebab yang jelas, dan suara gemuruh rendah terdengar seperti datang dari dalam tanah. Namun di tengah semua kegelisahan itu, Syekh Subakir tetap tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia terus melanjutkan doanya dengan penuh keyakinan, seakan memahami bahwa kekuatan spiritual yang ia bawa bukan untuk melawan dengan kemarahan, melainkan untuk menenangkan tanah yang telah lama dipenuhi gejolak gaib. Kabut yang mengelilinginya semakin berputar, dan sesaat kemudian, bayangan besar dari dunia gaib tampak berhenti tidak jauh dari tempatnya duduk. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan dapat merasakan perubahan besar di udara, seolah dua kekuatan sedang saling menguji tanpa perlu kata-kata. Tanah Jawa yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan energi spiritual kuat, kini menjadi tempat pertemuan dua dunia yang berbeda. Malam itu bukan sekadar peristiwa gaib, tetapi awal dari proses panjang yang kelak dipercaya membuka jalan bagi perubahan besar di pulau ini. Di tengah hutan yang sunyi, dengan doa yang terus mengalun pelan, Syekh Subakir mulai menjalankan langkah pertama dari misinya, menenangkan tanah Jawa dan mempersiapkannya untuk masa depan yang akan dibangun oleh para wali dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Malam di lereng gunung itu mencapai puncak ketegangan ketika kabut yang menyelimuti hutan semakin pekat, seolah-olah seluruh alam sedang memperhatikan peristiwa yang terjadi di tengah tanah yang sunyi. Sosok-sosok dari dunia gaib yang sebelumnya hanya tampak sebagai bayangan, kini terasa semakin dekat, menghadirkan tekanan yang membuat udara di sekitar terasa berat dan dingin. Namun di tengah suasana yang mencekam itu, Syekh Subakir tetap duduk dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Doa yang terus ia lantunkan mengalir perlahan, seperti aliran air yang menenangkan, menciptakan kontras dengan kegelisahan yang menyelimuti hutan di sekitarnya. Para ulama yang menyaksikan dari kejauhan, yang kelak dikenal sebagai bagian dari Wali Songo, merasakan bahwa malam itu akan menjadi titik penting dalam sejarah spiritual tanah Jawa. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Syekh Subakir perlahan membuka matanya. Tatapannya tenang, namun penuh keyakinan, seolah ia telah memahami keadaan yang sedang terjadi di sekitarnya. Dari dalam jubahnya, ia kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibawanya dari perjalanan jauh. Benda itu tidak tampak istimewa bagi orang biasa, namun bagi mereka yang memahami ilmu spiritual, benda tersebut dipercaya memiliki peran besar dalam menenangkan energi gaib di suatu wilayah. Benda itu dikenal sebagai paku tanah, sebuah simbol yang diyakini mampu menstabilkan kekuatan tak terlihat yang selama ini bergejolak di tanah Jawa. Dengan gerakan yang tenang, Syekh Subakir berdiri dari tempat duduknya. Kabut di sekitarnya tampak bergerak semakin cepat, seolah para penghuni gaib merasakan sesuatu yang akan terjadi. Tanah di sekitar lereng gunung mulai bergetar sangat halus, sementara angin berputar di antara pepohonan tinggi yang bergoyang perlahan dalam kegelapan malam. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan menahan napas, menyadari bahwa langkah yang akan dilakukan oleh Syekh Subakir bukanlah tindakan biasa. Dengan penuh ketenangan, ia menancapkan paku tanah itu ke dalam bumi, sambil terus melantunkan doa yang dipenuhi keyakinan. Pada saat paku itu menyentuh tanah, suasana di sekitar berubah secara perlahan, namun jelas terasa. Angin yang sebelumnya berputar tidak menentu mulai mereda. Kabut yang menebal perlahan bergerak menjauh, dan tekanan yang memenuhi udara mulai berkurang. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan dapat merasakan bahwa sesuatu di tanah Jawa mulai berubah. Energi yang sebelumnya liar dan tidak terkendali
perlahan menjadi lebih tenang. Malam itu menjadi awal dari proses panjang yang dipercaya sebagai penaklukan kekuatan gaib di Tanah Jawa. Sebuah langkah yang kelak membuka jalan bagi penyebaran ajaran damai di pulau yang penuh sejarah dan misteri ini. Sesaat setelah paku tanah itu tertancap ke dalam bumi, suasana di lereng gunung berubah secara drastis. Tanah yang sebelumnya terasa tenang tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada kekuatan besar yang bergerak jauh di bawah permukaan. Kabut yang sejak malam tadi mengelilingi hutan mulai berputar semakin cepat, membentuk pusaran tipis yang bergerak di antara pepohonan tinggi. Para ulama yang menyaksikan dari kejauhan dapat merasakan perubahan besar di udara. Seolah energi yang selama ini tersembunyi di Tanah Jawa sedang bereaksi terhadap sesuatu yang baru saja terjadi. Di tengah perubahan itu, Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang di tempatnya. Wajahnya terlihat damai. Namun, sorot matanya menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap doa-doa yang terus ia lantunkan. Paku tanah yang baru saja ia tanam diyakini bukan sekadar benda biasa, melainkan simbol penyeimbang energi yang selama ini membuat wilayah itu dipenuhi kegelisahan gaib. Para wali yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Wali Songo memperhatikan dengan penuh kekaguman sekaligus kewaspadaan. Mereka melihat bagaimana kabut yang sebelumnya dipenuhi bayangan makhluk gaib kini mulai bergerak menjauh perlahan, seolah kekuatan yang menguasai tempat itu sedang dipaksa mundur oleh sesuatu yang tidak dapat mereka lawan. Namun, perubahan itu tidak terjadi tanpa perlawanan. Dari dalam hutan terdengar suara gemuruh yang lebih kuat, seperti angin besar yang berputar di antara batang-batang pohon tua. Ranting-ranting bergoyang keras, dedaunan beterbangan di udara malam, dan suasana menjadi semakin menegangkan. Para wali menyadari bahwa kekuatan gaib yang telah lama menghuni Tanah Jawa tidak akan pergi begitu saja. Mereka seolah mencoba mempertahankan wilayah yang telah mereka kuasai selama berabad-abad. Di tengah kegelisahan alam itu, Syekh Subakir kembali melanjutkan doanya dengan lebih khusyuk. Suaranya tetap tenang, namun setiap lantunan doa terasa membawa ketenangan yang perlahan menyebar ke seluruh hutan. Getaran tanah yang sebelumnya terasa kuat mulai berkurang sedikit demi sedikit. Angin yang berputar liar perlahan mereda, dan kabut yang menutup pandangan mulai menipis di antara pepohonan. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan akhirnya mulai memahami bahwa malam itu bukan sekadar pertemuan antara manusia dan makhluk gaib, tetapi sebuah proses besar untuk menenangkan Tanah Jawa. Peristiwa yang terjadi di lereng gunung itu dipercaya sebagai salah satu langkah awal dalam perubahan spiritual pulau ini. Sebuah perubahan yang kelak membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup tanpa rasa takut terhadap gangguan gaib yang selama ini menghantui banyak wilayah. Dan di tengah hutan yang mulai kembali tenang, paku tanah yang tertancap di bumi menjadi simbol bahwa sesuatu di Tanah Jawa telah mulai berubah. Meskipun getaran tanah mulai mereda setelah paku tanah ditancapkan, suasana di lereng gunung itu belum sepenuhnya tenang. Kabut yang sebelumnya menipis tiba-tiba kembali bergerak perlahan, membentuk pusaran besar di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Hutan yang sempat terasa damai kembali dipenuhi ketegangan, seolah masih ada kekuatan besar yang belum menerima perubahan yang sedang terjadi di Tanah Jawa. Di tengah suasana itu, Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang di dekat tempat paku tanah tertancap. Doa yang ia lantunkan tidak pernah berhenti. Suaranya tetap lembut namun terasa kuat, seakan setiap kalimat yang keluar membawa ketenangan yang perlahan menyebar ke seluruh hutan. Para ulama yang menyaksikan dari kejauhan, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Wali Songo, mulai menyadari bahwa peristiwa malam itu belum sepenuhnya selesai. Dari dalam kabut yang kembali menebal, sebuah bayangan besar mulai terbentuk. Sosok itu jauh lebih besar dibandingkan bayangan-bayangan yang muncul sebelumnya. Tingginya menjulang di antara pepohonan, dan kehadirannya membuat udara terasa semakin dingin. Para wali merasakan tekanan yang sangat kuat di dada mereka, seolah energi gaib dari sosok itu memancar ke seluruh hutan. Dalam berbagai cerita yang beredar di masyarakat, wilayah-wilayah tertentu di Tanah Jawa dipercaya memiliki penjaga gaib yang sangat kuat. Makhluk yang telah lama menguasai tempat tersebut, jauh sebelum manusia datang dan membangun pemukiman. Bayangan besar yang muncul malam itu seolah mewakili kekuatan lama yang tidak ingin kehilangan wilayahnya. Angin kembali bertiup lebih kencang. Dedaunan beterbangan di udara, dan suara gemuruh terdengar dari dalam hutan yang gelap. Namun, Syekh Subakir tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia justru melangkah perlahan,
mendekati tempat paku tanah tertancap, lalu kembali memejamkan mata sambil melanjutkan doanya dengan lebih khusyuk. Sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak datang untuk bertarung, melainkan untuk menenangkan tanah yang telah lama dipenuhi kegelisahan gaib. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan dapat merasakan bahwa pertemuan antara kekuatan spiritual yang dibawa oleh Syekh Subakir dan energi lama yang menjaga tanah Jawa sedang mencapai titik penting. Malam itu menjadi momen ketika dua kekuatan besar saling berhadapan tanpa senjata, tanpa teriakan, hanya melalui keyakinan dan kekuatan spiritual. Dan di tengah kabut yang berputar pelan, di bawah cahaya bulan yang redup, bayangan besar dari dunia gaib itu akhirnya berdiri tepat di hadapan Syekh Subakir, menandai bahwa pertemuan yang menentukan nasib tanah Jawa baru saja dimulai. Kabut yang berputar di lereng gunung itu semakin tebal ketika sosok besar dari dunia gaib berdiri tidak jauh dari Syekh Subakir. Bayangan itu tampak menjulang di antara pepohonan tua, menghadirkan tekanan yang membuat udara terasa semakin dingin dan berat. Para ulama yang menyaksikan dari kejauhan, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari Wali Songo, merasakan bahwa mereka sedang melihat peristiwa yang sangat jarang terjadi. Pertemuan langsung antara seorang manusia dengan kekuatan gaib yang telah lama menghuni tanah Jawa. Hutan yang sebelumnya sunyi, kini dipenuhi suara angin yang berdesir kuat di antara ranting dan daun. Kabut bergerak seperti gelombang laut yang pelan, namun terus berputar, mengelilingi tempat Syekh Subakir berdiri. Namun di tengah tekanan itu, ia tetap memejamkan mata, sambil melanjutkan doa yang terus mengalun dari bibirnya. Setiap lantunan doa terasa membawa ketenangan yang perlahan menyebar ke seluruh hutan, menciptakan keseimbangan baru di tengah kegelisahan alam. Sosok besar dari dunia gaib itu tampak bergerak perlahan, seolah sedang mengamati manusia yang berani berdiri di wilayah yang telah lama mereka kuasai. Dalam berbagai kisah lama yang beredar di masyarakat Jawa, banyak wilayah dipercaya memiliki penjaga gaib yang kuat, makhluk yang menjaga keseimbangan alam, namun juga bisa menjadi sumber gangguan jika wilayah mereka diganggu. Malam itu seolah menjadi momen ketika kekuatan lama tanah Jawa dihadapkan dengan kekuatan spiritual yang datang membawa perubahan. Angin yang berputar semakin lama mulai melambat. Kabut yang tadinya bergejolak perlahan bergerak menjauh dari tempat paku tanah tertancap. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan mulai merasakan bahwa tekanan di udara sedikit demi sedikit berkurang. Energi yang sebelumnya terasa menekan dada, kini mulai berubah menjadi lebih ringan. Seolah sesuatu yang selama ini menguasai tempat itu mulai menyadari bahwa kekuatan yang datang malam ini bukanlah ancaman yang harus dilawan dengan kemarahan. Syekh Subakir tetap berdiri dengan tenang tanpa membuka matanya. Doanya tidak pernah berhenti, seakan menjadi aliran cahaya yang perlahan menenangkan seluruh hutan. Sosok besar yang sebelumnya berdiri dengan penuh tekanan, kini mulai memudar perlahan di dalam kabut. Bayangannya menjadi semakin samar, seperti kabut yang perlahan menghilang tertiup angin malam. Para wali yang menyaksikan dari kejauhan menyadari bahwa malam itu mereka sedang melihat perubahan besar. Bukan sebuah pertempuran, melainkan proses penenangan yang perlahan membuat kekuatan lama tanah Jawa mundur tanpa harus dihancurkan. Dan ketika kabut mulai menipis di bawah cahaya bulan yang redup, hutan yang tadi dipenuhi ketegangan akhirnya kembali perlahan menuju ketenangan, menandakan bahwa langkah besar dalam menenangkan tanah Jawa telah mulai berhasil dilakukan. Malam semakin larut di lereng gunung yang sunyi. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti pepohonan tua yang berdiri kokoh di tengah hutan. Suasana terasa begitu berat, seolah ada kekuatan besar yang sedang mengamati setiap langkah yang terjadi di tempat itu. Di tengah keheningan malam, Syekh Subakir berdiri dengan tenang, mempersiapkan diri untuk menghadapi gangguan kekuatan gaib yang selama ini dipercaya menghuni tanah Jawa. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergetar seperti memberi peringatan. Kabut yang semula diam kini mulai bergerak tidak wajar, membentuk bayanggen-bayanggen gelap di antara pepohonan. Banyak orang percaya bahwa wilayah ini telah lama menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk tak terlihat yang tidak ingin diganggu. Namun Syekh Subakir tetap berdiri teguh, melantunkan doa-doa dengan penuh keyakinan untuk menenangkan kekuatan yang tidak kasat mata tersebut. Seiring doa-doa yang terus dipanjatkan, suasana di sekitar tempat itu mulai berubah. Angin yang tadi berhembus kencang perlahan melemah, namun tekanan gaib masih terasa kuat di udara. Syekh Subakir kemudian mengambil sebuah paku khusus
yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyeimbangkan energi tanah Jawa. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyiapkan paku tersebut untuk ditanamkan ke dalam tanah sebagai simbol penetral kekuatan negatif. Ketika paku itu mulai ditancapkan ke bumi, suasana hutan mendadak bergetar hebat. Tanah terasa berdenyut, dan angin kembali berputar dengan kuat di sekitar lokasi tersebut. Peristiwa itu menjadi momen yang sangat menentukan, karena dipercaya bahwa dari sinilah keseimbangan baru akan tercipta di tanah Jawa. Doa-doa yang terus dilantunkan menjadi penguat bagi usaha besar yang sedang dilakukan malam itu. Para ulama yang kelak dikenal sebagai bagian dari Wali Songo menyaksikan peristiwa tersebut dengan penuh perhatian. Mereka memahami bahwa apa yang sedang terjadi bukan hanya sebuah peristiwa spiritual biasa, melainkan langkah awal bagi perubahan besar yang akan terjadi di Pulau Jawa. Malam itu menjadi saksi bagaimana keberanian, doa, dan keyakinan bersatu untuk membawa keseimbangan baru bagi tanah yang kelak akan menjadi pusat peradaban yang damai. Fajar perlahan mulai menyingsing di ufuk timur, ketika kabut yang sejak malam menyelimuti lereng gunung akhirnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Cahaya matahari yang lembut menembus sela-sela pepohonan tua, memperlihatkan suasana hutan yang perlahan kembali tenang setelah malam panjang yang penuh ketegangan. Di tengah tanah yang masih lembab oleh embun, Syekh Subakir masih berdiri di dekat tempat paku tanah tertancap. Wajahnya tampak tenang, seolah ia telah menyelesaikan bagian penting dari misi yang membawanya datang jauh ke pulau ini. Para ulama yang menyaksikan dari kejauhan, yang kelak dikenal sebagai bagian dari Wali Songo, mulai berjalan mendekat dengan hati yang dipenuhi rasa takjub. Mereka melihat bagaimana hutan yang sebelumnya terasa menekan, kini berubah menjadi lebih damai. Angin yang berhembus terasa lebih ringan. Suara dedaunan kembali terdengar alami, dan kabut yang semalam bergerak seperti makhluk hidup, kini perlahan menghilang bersama datangnya pagi. Beberapa dari mereka bahkan merasakan bahwa udara di tempat itu terasa berbeda. Seolah tanah yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan gaib, kini mulai menemukan keseimbangannya kembali. Paku tanah yang tertancap di bumi tetap berdiri kokoh di tempatnya, menjadi simbol dari perubahan yang baru saja terjadi. Dalam berbagai kisah yang berkembang di masyarakat Jawa, tindakan Syekh Subakir menancapkan paku tanah dipercaya sebagai salah satu langkah penting untuk menstabilkan energi gaib yang selama ini membuat beberapa wilayah terasa angker dan menakutkan bagi manusia. Proses itu bukanlah pertempuran yang penuh kekerasan, melainkan sebuah upaya untuk menciptakan keseimbangan baru antara dunia manusia dan dunia gaib yang telah lama hidup berdampingan di tanah ini. Para wali yang berdiri di sekitar tempat itu saling memandang dengan penuh rasa syukur. Mereka menyadari bahwa malam yang baru saja berlalu bukan sekadar peristiwa gaib biasa, melainkan bagian dari perjalanan panjang dalam mempersiapkan tanah Jawa untuk masa depan yang berbeda. Dengan tanah yang mulai tenang, dakwah yang akan mereka lakukan di berbagai wilayah di pulau ini diharapkan dapat berjalan dengan lebih damai. Syekh Subakir kemudian memandang ke arah hutan yang kini terlihat jauh lebih terang oleh cahaya pagi. Tidak ada lagi bayangan besar di dalam kabut, tidak ada lagi tekanan yang memenuhi udara seperti semalam. Alam seolah telah menerima perubahan yang terjadi. Bagi para wali yang menyaksikan, peristiwa itu menjadi tanda bahwa tanah Jawa perlahan mulai ditundukkan oleh ketenangan spiritual, bukan oleh kekuatan senjata. Dan di bawah cahaya matahari pertama pagi itu, perjalanan besar untuk membawa kedamaian dan ajaran baru ke seluruh penjuru Jawa pun perlahan mulai terbuka jalannya. Pagi yang cerah mulai menyelimuti lereng gunung tempat peristiwa luar biasa itu terjadi. Cahaya matahari menembus dedaunan yang masih basah oleh embun, menciptakan suasana damai yang sangat berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Hutan yang semalam dipenuhi kabut tebal dan tekanan gaib kini terasa tenang, seolah alam sendiri sedang menghembuskan napas lega setelah melalui perubahan besar. Di dekat tempat paku tanah tertancap, Syekh Subakir berdiri memandang ke arah hutan yang mulai terang oleh cahaya pagi. Para ulama yang menyaksikan kejadian malam itu, yang kelak dikenal sebagai bagian dari Wali Songo, berkumpul di sekelilingnya dengan penuh rasa hormat dan takjub. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang akan dikenang dalam perjalanan panjang tanah Jawa. Tanah yang selama ini dipercaya dipenuhi gangguan gaib, kini terasa jauh lebih tenang. Angin berhembus lembut di antara pepohonan. Suara burung mulai terdengar kembali, dan kabut yang semalam menutupi hampir seluruh lereng gunung kini telah benar-benar menghilang. Para wali saling memandang satu sama lain,
seolah mereka memahami bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar kejadian gaib, melainkan langkah awal dari perubahan besar di pulau ini. Syekh Subakir kemudian menatap para wali dengan wajah yang tenang. Ia menyadari bahwa tugas besar yang menantinya tidak hanya berhenti pada menenangkan tanah Jawa. Perjalanan berikutnya justru berada di tangan para ulama yang akan menyebarkan ajaran kebaikan kepada masyarakat. Tanah yang telah mulai stabil ini kelak akan menjadi tempat berkembangnya banyak pusat pembelajaran, tempat masyarakat mempelajari nilai-nilai kehidupan yang damai. Para wali mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa tanggung jawab yang mereka pikul sangat besar. Dengan tanah yang telah lebih tenang dari gangguan gaib, dakwah yang mereka lakukan di berbagai wilayah Jawa akan memiliki jalan yang lebih terbuka. Desa-desa yang sebelumnya takut membuka lahan baru, kini perlahan bisa berkembang. Masyarakat yang hidup dalam beang-beung ketakutan mulai menemukan harapan baru. Di tengah suasana pagi yang damai itu, para wali menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Paku tanah yang tertancap di lereng gunung menjadi simbol bahwa sebuah perubahan telah dimulai di pulau ini. Dan dari tempat sunyi di tengah hutan itu, sebuah pesan besar lahir. Tanah Jawa kini siap untuk memasuki babak baru dalam sejarahnya. Sebuah masa ketika kedamaian dan ajaran kebaikan perlahan akan menyebar ke seluruh penjuru pulau. Setelah peristiwa besar yang terjadi di lereng gunung itu, suasana tanah Jawa perlahan berubah. Hutan yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan kini terasa jauh lebih tenang. Seolah bumi sendiri telah menarik napas panjang setelah sekian lama berada dalam tekanan kekuatan gaib. Paku tanah yang ditanam oleh Syekh Subakir tetap tertancap kuat di dalam tanah, sebagai penyeimbang yang menjaga kestabilan alam. Para ulama yang menyaksikan peristiwa tersebut memahami bahwa malam itu bukan sekadar kejadian biasa, melainkan titik awal bagi perjalanan panjang yang akan membentuk masa depan Pulau Jawa. Para tokoh yang kelak dikenal sebagai bagian dari Wali Songo mulai menyadari tanggung jawab besar yang menanti mereka. Tanah yang sudah mulai tenang ini harus diisi dengan nilai-nilai kebaikan agar kedamaian dapat bertahan lama. Mereka tidak datang dengan kekuasaan atau paksaan, melainkan dengan pendekatan yang lembut melalui ilmu, budaya, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap langkah yang mereka ambil harus penuh kebijaksanaan agar ajaran yang mereka bawa dapat diterima dengan hati terbuka oleh penduduk setempat. Perjalanan dakwah pun dimulai secara perlahan. Para wali menyebar ke berbagai wilayah di tanah Jawa, mendatangi desa-desa kecil, pelabuhan, hingga pusat-pusat perdagangan yang ramai. Mereka berinteraksi dengan masyarakat, belajar memahami kebiasaan dan tradisi yang telah lama hidup di tengah penduduk. Dengan cara itu, ajaran yang mereka sampaikan tidak terasa asing. Justru sebaliknya, masyarakat mulai melihat bahwa nilai-nilai yang dibawa para wali dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan mereka. Di banyak tempat, para wali tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka mengajarkan cara bertani yang lebih baik, memperkenalkan pendidikan, serta membangun tempat-tempat berkumpul yang kelak berkembang menjadi pusat pembelajaran. Dari sinilah perlahan muncul komunitas-komunitas baru yang hidup dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati. Sementara itu, nama-nama seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel mulai dikenal luas oleh masyarakat. Mereka menggunakan cara-cara yang bijak dan penuh kearifan lokal untuk menyampaikan pesan kebaikan. Melalui seni, budaya, dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan rakyat, ajaran yang mereka bawa perlahan menyatu dengan kehidupan masyarakat Jawa. Dari langkah-langkah kecil yang dimulai setelah peristiwa di lereng gunung itu, perubahan besar mulai tumbuh di berbagai penjuru pulau. Tanah Jawa yang sebelumnya dipenuhi ketakutan terhadap kekuatan tak terlihat, kini perlahan berubah menjadi tempat berkembangnya peradaban yang damai. Dan semua itu bermula dari satu malam ketika keseimbangan alam berhasil dipulihkan, membuka jalan bagi perjalanan panjang para wali dalam membawa cahaya pengetahuan dan kedamaian ke seluruh tanah Jawa. Perjalanan para wali di tanah Jawa terus berlanjut seiring waktu yang berjalan. Desa demi desa mulai mereka datangi, tidak dengan membawa kekuatan atau ancaman, melainkan dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Setelah peristiwa besar yang dilakukan oleh Syekh Subakir menenangkan kekuatan gaib di tanah Jawa, suasana pulau ini perlahan berubah. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam rasa takut terhadap tempat-tempat angker, kini mulai berani membuka lahan baru, membangun rumah, dan menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Di pesisir utara Jawa,
Aktivitas perdagangan semakin ramai. Para pedagang dari berbagai wilayah datang membawa barang dan cerita dari tempat yang jauh. Di tengah keramaian itu, salah satu tokoh dari Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, mulai membangun pusat pembelajaran yang kelak menjadi tempat lahirnya banyak ulama dan pemimpin masyarakat. Tempat itu tidak hanya menjadi lokasi belajar agama, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertukar pikiran dan mencari solusi atas berbagai persoalan kehidupan. Sementara itu, di daerah pedalaman, pendekatan yang berbeda dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa sangat dekat dengan seni dan tradisi. Oleh karena itu, ia menggunakan pertunjukan budaya seperti wayang dan tembang untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dengan cara ini, ajaran yang ia bawa tidak terasa asing bagi masyarakat. Justru melalui kesenian yang mereka cintai, pesan-pesan tersebut dapat diterima dengan lebih mudah. Perlahan tetapi pasti, perubahan mulai terlihat di berbagai wilayah. Tempat-tempat belajar mulai berdiri, masyarakat mulai mengenal nilai-nilai baru tentang kehidupan. Dan hubungan antar warga menjadi lebih erat. Para wali tidak memaksakan perubahan secara cepat, karena mereka memahami bahwa perubahan yang bertahan lama adalah perubahan yang tumbuh secara alami dari dalam masyarakat itu sendiri. Dari pesisir hingga pedalaman, jejak langkah para wali mulai membentuk wajah baru tanah Jawa. Pulau yang dahulu dikenal penuh dengan cerita-cerita mistis, kini perlahan berubah menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, budaya, dan kehidupan yang lebih harmonis. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan panjang dakwah yang dimulai dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan keteladanan dari para wali yang terus menapaki setiap sudut tanah Jawa. Waktu terus berjalan, dan perubahan di tanah Jawa semakin terasa. Desa-desa yang dahulu sunyi, kini mulai hidup dengan aktivitas masyarakat yang semakin berkembang. Setelah keseimbangan alam dipulihkan oleh Syekh Subakir, tanah Jawa perlahan menjadi tempat yang lebih aman untuk dihuni. Masyarakat mulai membuka ladang, membangun permukiman baru, dan menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah lain. Dalam suasana yang semakin stabil itulah, perjalanan dakwah para wali berkembang dengan lebih luas di berbagai daerah. Para tokoh dari Wali Songo terus menyebarkan nilai-nilai kebaikan melalui pendekatan yang penuh kebijaksanaan. Mereka tidak hanya berbicara tentang ajaran agama, tetapi juga menunjukkan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk melihat bagaimana para wali hidup sederhana, membantu masyarakat yang kesulitan, dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang damai. Dari sikap inilah muncul rasa hormat yang besar dari masyarakat terhadap mereka. Di wilayah pesisir, pusat-pusat pembelajaran mulai berkembang pesat berkat usaha Sunan Ampel. Tempat belajar yang ia dirikan menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai daerah. Mereka datang untuk mempelajari ilmu agama, kepemimpinan, dan kehidupan bermasyarakat. Dari tempat inilah banyak tokoh baru lahir, yang kemudian melanjutkan perjalanan dakwah ke daerah-daerah lain di tanah Jawa. Sementara itu, pendekatan budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga semakin dikenal luas oleh masyarakat. Pertunjukan wayang, tembang, dan berbagai kesenian tradisional menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral dan ajaran kebaikan. Masyarakat yang datang untuk menikmati pertunjukan tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pelajaran tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan pentingnya hidup dengan penuh keseimbangan. Perlahan-lahan, perubahan ini membentuk wajah baru bagi tanah Jawa. Tradisi yang telah lama hidup tetap dihormati, namun kini dipenuhi dengan nilai-nilai yang membawa kedamaian dan kebersamaan. Dari desa kecil hingga kota pelabuhan yang ramai, cerita tentang para wali dan ajaran mereka mulai menyebar luas. Tanah Jawa pun perlahan berubah menjadi tempat berkembangnya peradaban yang lebih harmonis. Tempat di mana ilmu, budaya, dan keimanan tumbuh berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Perjalanan dakwah di tanah Jawa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perubahan yang dahulu terasa kecil kini mulai terlihat nyata di berbagai wilayah. Desa-desa yang sebelumnya dipenuhi ketakutan terhadap kekuatan gaib, kini berubah menjadi tempat yang ramai dengan kegiatan, belajar dan kehidupan masyarakat yang semakin tertata. Semua ini tidak terlepas dari usaha para tokoh yang tergabung dalam Wali Songo, yang dengan sabar menanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Di pusat-pusat pembelajaran yang telah dibangun, para murid mulai berdatangan dari berbagai daerah. Mereka belajar tentang ilmu agama, etika kehidupan, serta cara memimpin masyarakat dengan bijaksana. Salah satu tempat yang sangat terkenal adalah pusat pendidikan yang didirikan oleh Sunan Ampel.
Di tempat itu, para pelajar tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga dibimbing untuk menjadi pribadi yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungannya. Di sisi lain, pendekatan budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terus menarik perhatian masyarakat luas. Melalui seni pertunjukan seperti wayang dan tembang, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan moral yang mudah dipahami oleh rakyat. Banyak orang yang awalnya datang hanya untuk menonton pertunjukan, namun kemudian pulang dengan pemahaman baru tentang kehidupan dan nilai-nilai kebaikan. Seiring waktu, para murid yang telah belajar dari para wali mulai menyebar ke berbagai wilayah untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Mereka mendirikan tempat belajar baru, membantu masyarakat menyelesaikan masalah sosial, dan memperkuat hubungan antar warga. Dengan cara ini, ajaran yang dibawa para wali tidak hanya berhenti pada satu generasi, tetapi terus berkembang melalui generasi berikutnya. Di balik semua perkembangan ini, masyarakat Jawa mulai merasakan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Tanah yang dahulu dipenuhi kisah-kisah menakutkan, kini berubah menjadi tempat berkembangnya ilmu, budaya, dan kebersamaan. Dari langkah awal yang dimulai oleh Syekh Subakir hingga usaha para wali dalam membimbing masyarakat, perjalanan panjang itu kini melahirkan generasi baru yang siap melanjutkan dakwah dengan cara yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan.